Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Kak Nanda, Teh Ninis dan juga semuanya. Di sini saya Gina akan membuka acara ini di Halakodamai ke-129 podcast Women Studies dengan tema melawan femisida, perempuan penghayat dan perlawanan terhadap feminisida. Hari ini tanggal 14 Mei 2025, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan diskusi bareng sama Kak Nanda. Tapi sebelum dimulai, kita akan kenalan dulu karena saya juga baru pertama kali ya ketemu sama Kak Nanda. Nanti Kak Nanda bisa kenalan. Tapi sebelum ke Kak Nanda, ke Ami dulu atau ke teknis dulu nih? Oke, Boleh, ke Ami dulu? Iya, Boleh, boleh. silakan. Oke, terima kasih Teh Gina. Aku mau sedikit rimain aja. Nanti sebelum kita dengar nyanyian dan nanti hostnya akan dimoderatori sama Teh Ninis gitu ya. Jadi sistemnya kita ngobrol aja ya, nanti ngobrol dan aku, Teh Ninis, Teh Gina dan teman-teman Halakodamai nanya-nanya ke Nanda tentang femisida, perspektif perempuan penghayat. Nah, izin juga buat di-record si Zoom-nya dan nanti bakal di-upload ke YouTube gitu. Dan hasil dari webinar ini akan diteruskan jadi penelitian Unpar gitu ya tentang femisida perspektif komunitas keagamaan atau komunitas lintas iman. Silakan. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Halakah Dhamma yang sudah memberikan kesempatan ya bagi saya di sini mewakili komunitas perempuan penghayat khususnya atau penghayati begitu. Pertama-tama mungkin saya mau mengucapkan salam, Sampurasun, Rahayu, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi mungkin di sini ada sedikit PPT yang telah saya buat terkait apa yang diminta gitu ya untuk di sharingkan bersama pada kesempatan kali ini. Jadi saya mengangkat judul itu Kacamata Perempuan Penghayat, pentingnya memahami isu femisida sebagai langkah preventif melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kenapa saya di sini mengambil judul pentingnya kita paham dulu isu femisida sebagai langkah preventif karena kan femisida ini kan adalah puncaknya ya, nanti dibahas itu adalah puncak dari kekerasan itu sendiri, dan berarti kita harus paham dulu kalau misalnya ketika kita ya menormalisasikan kekerasan nantinya kita akan bisa berujung ke femisida itu sendiri. Nah cuman ya boleh di next. Nah, pengertian femisida itu apa sih? Mungkin ini dari yang saya baca gitu ya, dan saya kira juga kakak-kakak di sini juga udah sering mendengar gitu ya, kalau misalnya femisida itu adalah sebuah tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam atau penaklukan dan penguasaan terhadap perempuan sehingga perempuan itu dianggap sebagai objek yang bisa ditaklukkan lah, dikatakan seperti itu. Dan femisida ini sendiri juga berbeda dengan pembunuhan yang pada umumnya terjadi gitu, karena tadi ya ini dilatar belakangi oleh eh apa ketidaksamaan identitas gender gitu dari antara pelaku dan juga korban gitu. Yang mana memang karena korban ini kebanyakannya adalah perempuan gitu. Dan juga pemisida ini kalau misalnya dari apa yang udah saya baca memang merupakan sebuah hasil produk dari budaya patriarki ya yang ada di Indonesia selama ini. Jadi karena ada perbedaan atau kesenjangan kayak peran antara perempuan dan laki-laki ataupun kayak sifat feminim atau maskulin yang membedakan perempuan dan laki-laki, sehingga ketika mungkin perempuan itu dikatakan adalah harus bersifat lemah lembut, terus laki-laki itu adalah sosok yang kuat, dan di situ pun menciptakan sebuah pemikiran bahwasanya perempuan ini lemah dan mudah untuk ditiadakan. Dan menurut saya ini adalah salah satu pemicu juga mengapa alasannya perempuan seringkali jadi korban dari femisida gitu, seperti itu. Boleh di next, Kami. Dan di sini juga dari yang sudah saya baca, ciri khas femisida itu tadi adanya motif
berbasis kebencian terhadap ketidaksamaan gender gitu ya, atau kayak ada diskriminasi gender dari pelaku terhadap korban karena tadi dia adalah identitasnya sebagai perempuan, dan juga tadi merasa berkuasa terhadap perempuan, menjadikan perempuan itu adalah objek yang bisa dipergunakan sesuka hati seperti itu, atau mungkin bisa diperlakukan sesuka hati sampai mungkin bisa dihilangkan nyawanya seperti itu. Boleh di next lagi, Tami. Dan di sini jenis femisida itu ada dua, yaitu ada femisida intim dan femisida non intim. Dan dari yang sudah saya cari tahu juga, kalau misalnya femisida intim itu lebih kepada tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan intim korban, yang jadi yang mempunyai relasi dengan si korbannya, entah itu suami, pacar, mantan suami, atau mungkin hubungan pelaku dan korban yang bersifat pribadi atau dekat. Jadi walaupun tidak dalam ranah kayak hubungan relationship rumah tangga atau mungkin pacaran, tapi juga hubungannya dekat dengan perempuan dengan korban, itu bisa jadi femisida gitu. Jadi nggak cuman yang bersifat romantis aja. Terus juga ada femisida non intim. Nah, kalau misalnya femisida non intim ini yang saya pahami adalah suatu tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh seseorang tapi tidak berbasis relasi yang sama dengan femisida intim tadi. Jadi bukan dari hubungan dekat mungkin ya. Itu bisa dari orang yang tidak kita kenal gitu, yang tidak kita sangka-sangka gitu. Boleh di next. Nah, terus kalau misalnya melihat dari angka kasus femisida yang terjadi di Indonesia sendiri, juga dari catatannya Komnas Perempuan sendiri gitu ya, saya ngelihatnya memang kayak sejak tahun 2020 mungkin yang ini yang udah tercatat gitu ya, itu banyak sekali kasus femisida, ada 95 kasus femisida. Kemudian juga tahun 2021 juga ada sebanyak 237 kasus. Pada tahun 2022 juga ada sebanyak 370 kasus. Pada tahun 2023 menurun jadi 159 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 290 kasus. Cuman kalau misalnya ngelihat dari angka-angka itu, ya tadi gitu ya, saya menilainya si tindakan femisida ini tuh adalah tindakan yang terus terjadi dan berulang, dan itu tuh faktornya disebabkan oleh pemicu yang sama. Jadi kebanyakan itu memang adanya relasi intim gitu dengan antara pelaku dengan korban gitu. Jadi memang kebanyakan kasus femisida itu ya terjadi karena adanya relasi yang intim, itu disebabkan dari relasi intim itu. Jadi kekerasan yang dilakukannya itu memang dari orang-orang yang punya hubungan dekat gitu. Jadi kayak dari suami, dari pacar gitu, atau dari mantan pacar. Nah, jadi itu yang paling banyak gitulah ya, penyebabnya dari angka kasus femisida di Indonesia ini. Cuman juga eh, saya tuh agak masih abu-abu juga gitu terkait data yang disajikan. Jadi ini kan bisa dikatakan sebagai data yang tercatat gitu ya oleh pemerintah gitu, oleh penegak hukum kita. Akan tetapi kan ya kita nggak tahu ya, maksudnya ketika di lapangannya itu ketika ada kasus pembunuhan itu femisida atau bukan gitu. Jadi mungkin ini adalah yang baru tercatat gitu. Dan boleh di next, Tami. Nah, kalau misalnya dari perspektif Puan Hayati sendiri, gimana sih gitu ya memandang si femisida ini? Dan Puan Hayati sendiri sebagai sebuah organisasi yang merupakan wadah perempuan penghayat gitu ya. Jadi komunitas perempuan penghayat yang kita tuh memang punya nilai-nilai spiritual mungkin ya, selaku komunitas yang menganggap bahwasanya ya kehidupan itu adalah sakral gitu. Kehidupan adalah sakral, kemudian juga kita sangat menghormati yang namanya kehidupan sesama, nggak cuma sesama manusia aja juga, tapi kadang dengan sesama makhluk hidup yang lain juga gitu kan. Cuman untuk konteks ini, karena ini adalah relasi antara manusia dengan manusia yang lain juga sama, kehidupan itu sangat sakral, dan ketika terjadi femisida ya kita menganggap bahwasannya kita telah mencela kesakralan dari kehidupan itu sendiri gitu. Dan dalam ajaran penghayat sendiri, khususnya dari organisasi perempuan penghayat Puan Hayati atau Wanoja Budidaya gitu ya, kita tuh ada larangan M7 yang di dalamnya itu ada mateni. Nah, mateni itu adalah tindakan membunuh, dan definisi dari membunuh ini sendiri tuh tidak secara sempit gitu, tapi dalam artian yang luas. Karena kalau kita melihat membunuh itu kan bisa
melakukan tindakan penghilangan nyawa secara jasmania. Akan tetapi membunuh itu juga bisa ketika kamu mungkin melakukan kekerasan verbal terhadap orang lain, misalkan kita membuli gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan, kemudian dia merasa jadi terdiskriminasi atau minder, itu juga kita telah membunuh hak dia untuk berekspresi, hak dia untuk eksis saat itu juga gitu. Jadi ya dalam perspektif kita selaku perempuan penghayat, ya tindakan membunuh ini atau femisida ini juga itu udah sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya, sangat-sangat dilarang dalam ajaran pun begitu. Dan itu juga tidak boleh dilanggar oleh seorang penghayat gitu. Jadi ada 7 komponen yang tidak boleh dilanggar dan salah satunya adalah mateni atau membunuh gitu. Dan kemudian karena femisida ini adalah tadi ya puncak dari tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Jadi kita tuh harus menelaah begitu ya. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, akan tetapi kita bisa mencegah femisida terjadi apabila kita bisa mengetahui gitu ciri-ciri kekerasan yang nantinya bisa berujung dan mengancam nyawa kita itu seperti apa gitu. Jadi bagi kita ya sangat penting gitu ya untuk bisa memahami dulu gitu kalau misalnya udah ada tindakan kekerasan itu yang bisa nantinya membahayakan, kita bisa mencegah itu gitu. Ya boleh di next, Tami. Nah, ya dan di sini juga ada tantangan yang kita hadapi juga bersama gitu ya, nggak cuma dari perempuan penghayat aja, tapi juga seluruh perempuan saya kira karena eh, ya seperti yang kita tahu gitu ya, tantangannya kalau misalnya di negara kita itu masih belum ada basis hukum yang secara eksplisit mengakui kalau misalnya femisida itu adalah sebuah tindakan kekerasan atau pembunuhan yang berbeda dengan tindakan pembunuhan pada umumnya gitu. Itu berbeda dengan apa yang udah saya baca gitu ya. Di negara lain seperti di Meksiko itu mereka punya pendefinisian tersendiri terkait femisida sehingga ketika ada kasus pembunuhan di lapangan itu bisa diidentifikasi apakah itu termasuk femisida atau bukan. Dan kenapa menjadi penting kayak kenapa harus ada gitu pendefinisian femisida sendiri di dalam undang-undang, karena untuk kita bisa tahu gitu ya, mungkin ciri-cirinya dijelaskan juga seperti apa gitu kan kalau misalnya ada tindakan kekerasan yang akan mengarah kepada tindakan femisida gitu. Terus berikutnya adalah ketidakpekaan aparat hukum terhadap motif berbasis gender. Jadi memang di kita itu menurut saya masih lemah juga ya dari respon dari aparat hukumnya ketika ada kasus pembunuhan terjadi, apalagi kalau misalnya menimpa perempuan yang itu tuh enggak sulit gitu ya untuk menemukan motif yang sebenarnya terjadi, apalagi kalau misalnya udah sampai terjadi femisida, karena kan yang korbannya ini kan udah kayak nggak bisa apa ya bukan mengakukan tapi mungkin menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya karena dia udah jadi korban, udah meninggal gitu. Jadi memang sulit gitu ya, kayak kurang peka juga gitu dari aparat hukum buat mengidentifikasi motif yang pembunuhan biasa atau misalkan motif pembunuhan yang berbasis gender yang berujung pada femisida itu seperti apa. Terus juga masih ada kayak stigma terhadap korban. Jadi ketika kalau misalnya korban perempuan itu ada pandangan negatif dulu sebelum kayak kita berempati dulu terhadap korban. Misalnya kalau misalnya yang saya baca gitu kayak ada kasus femisida itu terjadi karena si perempuan ini misalkan menuntut kepada laki-laki gitu ya, menuntut haknya, menuntut laki-laki untuk bisa melakukan kewajibannya gitu. Dan itu tuh yang dicap dulu tuh kadang perempuannya yang salah, kayak apakah menjadi perempuan itu terlalu menuntut kah atau bagaimanakah, sehingga ya mungkin ada kalimat yang tidak pantas dikeluarkan kayak ya mungkin pantas kamu sampai dibunuh karena misalkan kamu terlalu menuntut seperti itu, padahal kan tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu gitu. Jadi masih ada pandangan yang menormalisasi gitu kayak menyalahkan perempuan seperti itu. Kemudian juga yang terakhir adalah masih minim edukasi tentang gender dan kekerasan berbasis gender. Dan ini juga saya akui bahkan di dalam konteks berkomunitas di komunitas penghayat sendiri gitu ya. Untuk obrolan-obrolan yang membahas tentang kesetaraan gender atau mungkin kasus-kasus femisida seperti itu masih sangat minim. Akan tetapi mungkin yang kita lakukan itu hanya sebatas kayak ngobrol mungkin dengan sesama
teman Puan Hayati atau teman-teman Wanoja itu masih ada gitu obrolan-obrolan. Tapi kalau misalnya yang sampai terjadi diskusi secara satu kelompok besar gitu ya, satu komunitas seperti itu tuh masih belum sepertinya. Saya melihatnya sampai saat ini masih belum ada ya. Kayak entah itu apa webinar atau apa itu yang membahas tentang eh, isu gender atau kekerasan berbasis gender ini gitu. Boleh di next ya, Ami? Dan bagaimana sikap Puan Hayati terkait apa kasus femisida yang sekarang itu sangat banyak terjadi gitu ya, dan korbannya adalah lagi-lagi perempuan. Kami tentu mendesak yang tadi ya pengakuan hukum terhadap femisida ini. Jadi harapannya adalah memang harus ada kayak pendefinisian yang jelas terkait pembunuhan berbasis gender atau femisida dan pembunuhan yang lainnya gitu. Kemudian juga kita juga mendorong pencatatan dan pelaporan kasus secara akurat. Jadi karena misalkan kita kalau misalnya tadi udah punya apa regulasinya, kita udah mulai mengetahui seperti apa karakteristik atau ciri-ciri dari tindakan femisida dan bukan, kita kan bisa mempunyai data yang jelas dan pasti, dan ketika kita mempunyai data yang jelas dan pasti, kita juga bisa melakukan analisis bagaimana sih cara kita untuk bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah femisida ini gitu. Kemudian juga eh, adalah kita mendukung solidaritas antar perempuan dan juga komunitas lain yang juga punya concern dan isu yang sama, entah itu sesama komunitas perempuan atau misalkan komunitas yang lain, tetapi sama-sama mendukung dengan apa mendukung tentang HAM atau juga isu-isu lainnya itu kita bisa bekerja sama gitu. Kemudian yang terakhir juga kita itu sangat menolak tindakan menormalisasi kekerasan dalam relasi dan bentuk apapun gitu. Jadi tidak ada istilah sederhana gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya sudah kekerasan ya kekerasan gitu. Itu tidak bisa ditoleransi gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rahayu. Aku belum niat. Rahayu, makasih Nanda. Suaraku kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran Kak? Sekarang Oke, makasih banyak Nanda. Ini ketemu lagi ya di sini. Iya. Nanda yang aku kenal kan? Iya. Oke, makasih banyak Nanda. Ini sangat apa ya kompak banget. Dan aku mau ajak teman-teman di sini, ada Ami dan juga Gina. Mungkin tadi ada Kang Daus, mungkin juga Kang Lutfi ya masih di sana. Boleh bergabung kalau berkenan. Em, karena ini perspektifnya Puan Hayati ya, jadi sangat jarang dan juga termasuk kalau di Indonesia ya pengikutnya juga mungkin sedikit ya. Iya Maksudnya betul. dari penghayatnya sendiri udah sedikit, apalagi perempuan yang ikut komunitas Puan Iya. Hayati. Dan topiknya malam hari ini tuh ngebahas femisida yang selalu ya kita ulang-ulang di Halakoh Damai. Ini adalah topik yang berat. Tetapi di sini kita mau mempelajari lebih dalam lah gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih teman-teman di Puan Hayati menanggapi isu femisida gitu. Tadi ada apa mateni, aku baru tahu itu Iya. mateni tidak boleh membunuh gitu ya. Sebelum ya aku mau lanjut bertanya atau diskusi, aku mau tanya dulu ke Ami atau Gina, barangkali sudah ada nih pertanyaan terkhusus buat Nanda. Mangga Ami atau Gina? Baik, terima kasih Teh Ninis dan juga Kananda ya untuk penjelasannya. Mungkin saya sedikit menanggapi apa yang di-highlight di malam hari ini gitu ya. Kalau dalam kacamata Puan Hayati itu yang di-highlight di malam ini, pentingnya memahami isu femisida sebagai langkah preventifnya gitu. Bagaimana kita memahami isu femisida biar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan lebih lanjutnya lagi terjadi femisida itu atau pembunuhan terhadap perempuan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan apa penjelasannya tentang femisida, kemudian juga ciri khas femisida, jenis femisida gitu ya, ada yang intim dan juga non intim. Kalau yang intim itu dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang yang dikenal gitu ya, baik itu suami, pacar, atau ada yang apa namanya keterhubungan kekeluargaan gitu ya. Ada juga non intim. Non-intim itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan personal atau intim dengan korban gitu ya. Kemudian tadi juga dijelaskan angka kasus femisida di Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai 2024 gitu ya. Kemudian juga dijelaskan perspektif dari Puan Hayati itu sendiri
apa namanya melihat femisida ini gitu ya. Dan juga tantangannya memang masih apa namanya masih cukup apa namanya apa ya bahasanya cukup pelik ya untuk kita tantangan tentang femisida ini gitu ya. Kemudian juga tadi sikap Puan Hayati untuk mendesak pengakuan hukum terhadap femisida yang di mana femisida ini pembunuhan terhadap perempuan ini beda kasusnya dengan pembunuhan lainnya gitu ya. Kemudian juga mendorong pencatatan dan pelaporan kasus secara akurat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Kemudian juga menolak secara tegas sikap normalisasi terhadap kekerasan dalam relasi apapun. Karena memang kalau misalnya dilihat dari apa namanya memahami isu femisida ini, bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran gitu ya, mencegah kekerasan, mendukung korban, bukan malah apa namanya menyudutkan korban gitu ya. Kemudian juga mengadvokasi hak-hak perempuan, membangun masyarakat yang lebih aman, mengurangi diskriminasi dan juga meningkatkan kualitas. Mungkin dari Ami ada pertanyaan dulu, kalau saya belum ada pertanyaan. Silakan Ami. Mangga Mi. Menarik ya. Aku belajar lagi tentang femisida perspektif Puan Hayati gitu ya. Makin banyak ternyata yang tergali dan juga perspektif baru gitu ya buat aku. Terutama tadi ada nilai-nilai religius gitu ya yang ada di Puan Hayati dari komunitas-komunitas sebelumnya dan yang dibahas gitu. Tadi kan ada mateni gitu ya, atau membunuh. Masuk juga ke dalam 7 tadi ya M7 Mapipitu gitu. Nanti aku boleh tahu juga ya Nanda, Mapipitu itu apa gitu ya. Bisa nanti Nanda jelasin gitu. Terus juga aku mau nanya juga, kalau di Puan Hayati sendiri, ada nggak sih, tadi kan kata Nanda, di setiap komunitas pasti ada kurangnya perspektif tentang gender, terus ada kurangnya edukasi gitu. Nah, apa sih yang dilakuin Puan Hayati? Misalnya ada kegiatan rutin kah, atau ada kegiatan-kegiatan yang di-sharing ke orang eksternal atau ke internal juga gitu yang dengan tujuan untuk edukasi tentang gender atau mengurangi femisida ini gitu ya, spesifik femisida gitu ya. Gitu sih Nanda, aku mau nanya itu. Oke, Oke. baik. Ya, langsung aja Nanda. Oh ya, ya baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Teh Ami. Jadi kalau misalnya di Puan Hayati sendiri, memang kalau misalnya kita itu sering mengadakan kayak perkumpulan atau saresehan buat perempuan, yang mana dalam kegiatannya itu sebetulnya kegiatannya cukup sederhana ya, kayak dalamnya tuh cuman arisan misalkan. Tetapi sebelum arisan itu biasanya kita ada diskusi dulu bersama dengan perempuan-perempuan penghayat, dan itu bisa membahas segala topik ya, katakan entah itu tentang ajaran kita atau mungkin tentang isu-isu umum. Akan tetapi memang sampai saat ini tuh belum sampai menyentuh tentang isu femisida, karena ini kan apa ya, isu femisida sendiri kan baru ya kalau misalnya di kita tuh. Yang kita ketahui selama ini kan kalau misalnya kekerasan itu adanya ketidaksetaraan gender gitu. Nah, jadi yang dibahas mungkin oleh teman-teman Puan Hayati sampai sejauh ini adalah bagaimana kita memahami adanya ketidaksetaraan gender itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan kita gitu sebagai seorang perempuan, dan itu memang ada sangkut pautnya juga kan dengan femisida ternyata. Eh, akan tetapi selain itu yang dilakukan oleh teman-teman Puan Hayati juga, kita juga aktif dalam berkampanye untuk menyuarakan hak-hak perempuan begitu, apalagi menyangkut isu femisida gitu ya. Kita juga berkolaborasi dengan mungkin teman-teman lintas iman yang lain gitu untuk menyuarakan isu yang sama gitu. Seperti itu. Oke. Baik. Langsung tutup aja Mi, ada teman lagi? Udah. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Teh Ninis, Kang Nanda, Ami, dan juga Kang Daus, Kang Lutfi tadi ya sudah apa namanya melantunkan sebuah lagu juga. Dan Kang Nanda terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Halaqah Damai. Terima kasih untuk sharing ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga bisa ketemu langsung ya untuk diskusi bareng sama Kang Nanda dan juga Puan Hayati. Teh Ninis juga terima kasih banyak ya untuk malam hari ini, Ami. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan jangan kapok juga kan Anda kalau suatu saat bisa jadi narasumber lagi ya
boleh bersedia lagi jadi narasumber di Halakodam. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali kalau masih beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Rahayu, Saya izin hati-hati. live. Rahayu. Rasun. Kampes. Dadah Nanda. Nanti aku Kakak. kontak lagi ya lanjutnya. Ya, siap. Oke. Oke, aku izin Makasih. live ya semuanya. Ya. Dadah. Makasih banyak. Sehat-sehat.